Salam pintar dari Erlangga Pintar. Kali ini kita akan bahas soal ujian nasional matematika tahun 2014 untuk bab statistika. Soalnya seperti ini, ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas. Tinggi rata-rata mereka adalah 130 cm. Bagaimana cara menghitung tinggi rata-rata tersebut? Kalau kita lihat pilihan jawabannya, sepertinya pertanyaan ini kurang tepat ya. Mungkin bisa kita ganti dengan pernyataan yang benar adalah Oke, ini sebuah soal yang menarik ya, karena kita akan menganalisanya. Mari kita bahas. Pertama, kita gerak dari data yang diberikan. Di sini ada 25 murid perempuan dalam sebuah kelas, di mana tinggi rata-rata mereka adalah 130 cm. Ini artinya, jika tinggi dari ke-25 murid perempuan itu kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan banyaknya murid tersebut, yaitu 25, maka nanti akan menghasilkan rata-rata mereka ya, yaitu 130 cm. Ya, di sini X1 itu bisa kita misalkan tinggi perempuan yang pertama, lalu X2-nya itu yang kedua, X3 yang ketiga, sampai ke 25 ya. Jadi nanti jangan bingung. Kemudian, jika kedua ruasnya kita kalikan dengan 25, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Di mana nilai ini itu adalah hasil dari 25 dikali dengan 130, lalu nilai yang ini bisa kita peroleh dengan mencoret 25-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisanya. Kita mulai dari pilihan yang A dulu ya. Di sini dikasih tahu jika ada seorang murid perempuan dengan tinggi 132 cm, maka pasti ada seorang murid perempuan dengan tinggi 128 cm. Karena kita nggak tahu 132 dan 128 itu adalah tinggi dari murid perempuan yang keberapa, maka kita bisa misalkan nih 132 itu adalah X1, lalu 128-nya itu adalah X2. Kemudian kita bisa gunakan persamaan yang ini, maka kita akan peroleh persamaan seperti ini. Lalu bisa kita sederhanakan jadi seperti ini dan seperti ini. Oke, sampai di sini kita nggak bisa melanjutkannya lagi, karena kita nggak tahu nilai dari X3 sampai X ke 25. Jadi untuk pilihan yang A ini itu belum benar ya. Sekarang kita ke pilihan yang B. Di sini dikasih tahu jika 23 orang dari murid perempuan tersebut tingginya masing-masing 130 cm dan satu orang tingginya 133 cm, maka satu orang lagi tingginya 127 cm. Kalau kita anggap 23 ini adalah tinggi dari 23 murid perempuan yang pertama, maka kalimat matematikanya itu bisa kita nyatakan jadi seperti ini. Lalu untuk yang 133 dan 127 itu bisa kita nyatakan jadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Untuk bagian yang ini, coba perhatikan angka 23-nya. Itu artinya terjadi pengulangan penjumlahan dari 130 sebanyak 23 kali. Bisa kita tulis tuh 23 dikali 130. Lalu untuk penjumlahan yang ini hasilnya adalah 260, kemudian 3250-nya kita tulis ulang. Selanjutnya bisa kita sederhanakan jadi seperti ini dan seperti ini. Oke, sampai di sini kita memperoleh persamaan yang seimbang ya, karena nilainya sama-sama 3250. Jadi pilihan yang B ini itu merupakan pernyataan yang benar ya. Maka jawabannya itu yang B. Tapi ini belum selesai, karena kita akan menganalisa pilihan lainnya. Kita lanjut ke pilihan yang C. Di sini dikasih tahu jika Anda mengurutkan semua perempuan tersebut dari yang terpendek sampai ke yang tertinggi, maka yang di tengah pasti mempunyai tinggi 130 cm. Karena di sini ada 25 murid ya, maka murid yang ke-13 itu adalah murid yang di tengah, sehingga kalimat matematikanya itu bisa kita nyatakan jadi seperti ini. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang ini, maka kita akan memperoleh persamaan seperti ini. Lalu bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Oke, sampai di sini kita nggak bisa melanjutkannya lagi, karena kita nggak tahu nilai dari X1, X2 sampai ke X25. Jadi untuk pilihan yang C itu pernyataannya belum benar ya. Sekarang kita ke pilihan yang D. Di sini dikasih tahu setengah dari perempuan di kelas pasti di bawah 130 cm dan setengahnya lagi pasti di atas 130 cm.
Karena kita udah tahu murid yang di tengah itu adalah murid yang ke-13 atau X ke-13 yang kita nggak tahu nilainya berapa, tapi ini akan jadi patokan untuk menentukan tinggi dari setengah perempuan yang tingginya di bawah 130 cm dan setengah perempuan yang tingginya di atas 130 cm. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan kalimat matematika berikut. Untuk bagian yang ini, itu untuk kategori tinggi yang di bawah 130 cm. Lalu untuk bagian yang ini, itu untuk kategori tinggi di atas 130 cm. Ya, dari kalimat matematika ini terlihat ya bahwa X13 itu patokannya. Kemudian kita nggak perlu menggunakan persamaan yang ini, karena di pilihan yang D ini tidak ada tinggi yang diketahui dengan pasti. Jadi untuk pilihan yang D, itu pernyataannya belum benar juga ya. Sehingga memang benar ya jawabannya itu yang B. Oke, semoga bisa dimengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya.